Jika akar 2 cos X sama dengan 1, X-nya ini di antara 0 sampai 2pi ya, maka nilai X-nya adalah berapa? Nah, di sini kita lihat akar 2 cos X itu sama dengan 1. Nah, berarti nilai dari cos X itu adalah 1/4 akar 2 ya. Nah, apabila kita kalikan rasionalkan akarnya, berarti menjadi setengah akar 2. Nah, nilai berapa yang setengah akar 2? Kita mesti udah hafal ya, ini istimewa, sudutnya adalah 45 derajat. Jadi di sini kita pilih aja yang mana 100 yang hasilnya 45 derajat ya. Nah, kalau kita lihat yang 45 derajat, di sini ada pi per 4 ya, di mana pi-nya 180. Kalau dibagi 4 berarti kan 45 derajat. Nah, ini kemungkinannya bisa C, bisa D juga. Nah, di sini 5pi ya, bukan 5p. Nah, sekarang kita lihat di antara 5pi per 4 dengan 7pi per 4, yang mana yang menghasilkan 45 derajat atau yang menghasilkan sudutnya setengah akar 2. Nah, sekarang kita hitung dulu 5pi. 5pi itu berarti 5 dikali 180 per 4 ya. Nah, di sini kita bagi berarti kan 45. Berarti 45 dikali 4. Nah, 45 dikali 4 itu nilainya adalah 225. Nah, kalau kita cari cos ya, nilai cos yang 225 ini kalau kita perhatikan di sini, ini 225 ini adalah termasuk di kuadran 3 ya, masih ingat ya, kuadran-kuadran di sini ya. Jadi kalau kita buat di sini, ini adalah kuadran 1 di antara 0 sampai 90 di sini ya. Terus kuadran 2 itu di antara 90 sampai 180, dan kuadran 3 ini yaitu 180 sampai 270, dan ini kuadran 4 ya. Jadi 225 sekitar sini ya, di 180 sama 270. Untuk nilainya, cos itu yang di kuadran 3 itu yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen. Sedangkan cos itu nilainya harus negatif. Nah, berarti cos 225 ini nggak memenuhi syaratnya, karena di sini jawabannya harus positif. Di sini udah terlihat ya, ini harus positif setengah akar 2. Jadi jawaban yang ini udah nggak mungkin. Nah, kemungkinan peluang yang besar itulah yang D. Tapi kita coba ya, 7pi per 4. Di sini 7pi per 4 caranya kita sama. 7 per 4 kita hitung dulu. Dikali pi 180. Jadi kita coret sini 45 ya, tetap ya. Nah, 45 kita kalikan 7 itu sama dengan 315 ya. Sebenarnya sih kalau soal UAN itu pilihannya mau nggak mau tinggal yang D, tapi kita lagi mempelajari. Di sini 315 berarti termasuk di kuadran 4. Nah, kuadran 4 yang positif itu nilai cos. Jadi kemungkinan besar nilainya udah benar ini. Cuma sebagai pembelajaran kita hitung aja ya. Misalnya cosnya cos 315. Nah, berarti sama dengan cosnya kita gunakan 360 dikurangi 45 ya. Atau bisa juga kita menggunakan cosnya 270 ditambah 45. Hasilnya sama juga ya, menghasilkan 315 juga. Nah, kalau misalkan kita memakai 360 kurang 45, berarti nama lainnya itu menjadi cos 45. Ingat ya, kalau lupa pelajarin lagi bagian trigonometrinya. Tapi kalau kita memakai ini 270, berarti cos ini akan kita ganti penulisannya menjadi sin. Sinnya sin 45. Walaupun ini cos 45 dan ini sin 45, tapi tetap hasilnya sama juga ya, setengah akar 2. Jadi untuk lebih jelasnya silakan buka lagi yang bagian trigonometri ya, karena itu penting sekali.